Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat malam. Marilah pada malam hari ini kita memulai peribadahan kita, ibadah keluarga 11 Mei 2022. Kita bersama-sama, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Marilah kita naikkan doa kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kasih setia-Mu yang melimpahi kehidupan kami, membuat kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat malam hari ini Tuhan, kami semua jemaat Tuhan hadir bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami semua yang hadir ini Engkau layakkan, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami naikkan pada malam hari ini dapat menjadi pujian yang harum di hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau pimpin kami, peribadahan kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam kami membaca serta merenungkan firman Tuhan, sehingga ketika kami kembali dalam kehidupan kami akan membawa damai sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tak semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dapat memahami kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Hanya dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 22 dan ayat 23 yang mengatakan demikian. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak Tuhan, setiap manusia berasal dari keluarga, sehingga sudah pasti mempunyai silsilah keluarga. Entah keluarga sudah terpencar-pencar di berbagai daerah, di berbagai wilayah, bahkan di luar negeri sekalipun, tetapi hubungan keluarga itu tidak dapat diputuskan. Tidak jarang hubungan adik kakak yang terpisah jauh karena tugas atau apapun itu dan meninggal di tanah atau di negeri orang, tetapi generasi berikutnya bisa saling berjumpa. Lalu dalam perjumpaan mereka mulai mengingat kembali nama-nama kakak, nama adik, om, tante, nenek, kakek, bahkan buyut. Ternyata daftar keturunan atau silsilah membuat mereka mengerti hubungan darah dan kekerabatan, persaudaraan atau kekeluargaan di antara mereka. Tradisi silsilah, ibu bapak saudara, itu bukan hanya menjadi milik kita di masa kini, tetapi sejak dahulu tradisi silsilah juga menjadi milik bangsa Israel dan milik semua bangsa di bumi. Masyarakat Israel kuno sangat menekankan pentingnya nenek moyang mereka. Alkitab mencatat daftar keturunan atau silsilah keluarga agar asal usul dan arti penting keluarga-keluarga itu dapat ditelusuri. Khususnya di kitab 1 Tawarik ini, jemaat Tuhan, kita dapat membaca mulai pasal 1 sampai pasal 9 itu berisi tentang daftar keturunan atau silsilah. Di pasal 4 kitab Tawarik ayat 1 sampai ayat 23 menuliskan daftar keturunan dari Yehuda. Perihal keturunan Yehuda, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa membaca dari kitab 1 Tawarik di pasal yang kedua ayat 1 sampai 55. Jadi di pasal 2 dan juga di pasal yang keempat, dalam satu kitab yang sama, Bapak Ibu Saudara, perihal keturunan Yehuda, kita berjumpa atau menemui data keturunan yang ternyata berbeda. Sebagai contoh, kalau kita membaca di kitab 1 Tawarik pasal 2 ayat 3, disebutkan bahwa anak-anak Yehuda adalah Onan dan Shelah. Sedangkan di kitab 1 Tawarik 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur dan juga Syobal. Data yang berbeda mau menunjukkan bahwa pencatatan keturunan ini bermaksud untuk saling melengkapi beberapa nama dengan keterangan-keterangan yang kalau kita baca di situ ada menambahkan keterangan daerah atau pekerjaan yang tertera di beberapa bagian. Adanya data yang bertambah atau yang karena saling melengkapi itu mau menunjukkan tentang upaya penelusuran yang kuat guna menemukan data keluarga yang perlu bagi bangsa Israel terkait identitas diri mereka. Pada bagian pembacaan saat ini, jemaat Tuhan, memang ini hanya 2 ayat,
tetapi dari 2 ayat ini kita dapat menemukan beberapa bagian di dalamnya. Bagian pertama, kita melihat bahwa di situ terdapat beberapa nama yang tertera di ayat 22. Ada Yokim, lalu Yoas, dan Saraf. Nama-nama yang disebutkan tiba-tiba muncul begitu saja. Maksudnya memang sedikit berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Tidak ada keterangan tentang diperanakan dari siapa. Apabila kita membaca pada beberapa bagian di dalam daftar keturunan ayat-ayat sebelum pembacaan ini, di situ kita juga akan menemukan Bapak Ibu Saudara tentang kehadiran perempuan yang memang ini tidak lazim bagi masyarakat patriarki. Dengan mencantumkan nama-nama perempuan di ayat-ayat sebelum pembacaan kita, dan hadir juga kemudian dalam pembacaan ini Yokim, Yoas, Saraf, ini mau menunjukkan bahwa ya, memang mereka juga adalah keluarga yang berada dalam satu garis keturunan tanpa ada pendiskreditan atau diskriminasi, perbedaan terhadap keturunan mereka. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Ibu Bapak Saudara, ada bagian lain yang tetap menuliskan tentang identitas mereka. Kalau kita baca masih di ayat 22, identitas yang disebutkan di situ berdasarkan keberadaan mereka sebagai orang yang menguasai Moab. Selanjutnya identitas yang menguatkan dari ketiga nama yang disebutkan, yaitu perihal tempat tinggal dan tempat asal mereka. Disebutkan bahwa Yoas dan Saraf menguasai Moab dan pulang ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, Moab dan Bethlehem sini Israel, mau menunjukkan tentang memang ini tempat yang sangat berbeda. Israel berkuasa atas Moab dalam kurun waktu sejarah di masa lampau, dan pada masa itu orang Moab memang tidak termasuk dari bangsa Israel. Orang Moab dengan penyembahan dewa-dewa Moab, sedangkan Israel dalam penyembahan kepada Allah. Berpindahnya dari Moab ke Bethlehem mau menunjukkan tentang terbukanya keturunan yang dapat berlanjut di tempat yang menjadi keberadaan mereka. Keturunan yang artinya menyebar dan berdampingan hidup dengan bangsa-bangsa lain. Bagian ketiga, identitas lain yang dapat kita ketahui tentang Yokim, Yoas, dan Saraf, kalau kita baca di situ juga menuliskan tentang pekerjaan mereka. Ayat 23 menerangkan bahwa mereka adalah tukang-tukang periuk. Mereka membuat periuk-periuk yang digunakan sebagai tempat anggur bagi raja. Dalam salah satu tafsiran menyebutkan bahwa periuk-periuk ini kemudian distempel, yang artinya bahwa memang anggur yang disimpan di dalamnya itu hanya diperuntukkan bagi raja. Periuk-periuk kemudian disalurkan, didistribusikan ke 4 kota penghasil anggur untuk kemudian diisi anggur dan dikonsumsi bagi raja. Ibu Bapak Saudara, dari 3 bagian yang saya sebutkan di 2 ayat pembacaan ini, yaitu tidak diketahui diperanakan dari siapa, tempat tinggal, dan juga asal usul mereka serta pekerjaan, sampai di sini mengajak kita memahami bahwa kisah tentang asal usul atau data diri seseorang itu dapat kita ketahui ternyata memang tidak hanya dari satu sumber, tetapi dari beragam identitas. Misalnya pekerjaan, tempat tinggal, wilayah, dan sebagainya. Ada banyak kekayaan dalam diri seseorang yang dapat dilihat tentang identitasnya dan karakter atau sifat-sifat yang dimiliki. Ketika kita membaca bagian Alkitab ini, lalu apa yang bisa kita maknai dalam perjalanan hidup beriman kita? Bapak Ibu Saudara, dalam rangka persiapan pemilihan diaken dan penatua GPIB masa tugas 2022 sampai 2027, panitia pemilihan di setiap gereja GPIB tentu berangkat dari data yang ada di gereja. Bahkan
Bisa jadi dalam rangka persiapan pemilihan ada perbaikan-perbaikan data untuk menemukan data final tentang seseorang yang akan beroleh hak untuk bisa memilihkah, hak untuk bisa dipilihkah, tidak bisa dipilih atau sama sekali tidak bisa dipilih dan tidak bisa memilih. Dalam kerangka pengadaan presbiter, Bapak Ibu Saudara, marilah jemaat kita bisa menopang kerja panitia yang ada untuk memberikan data yang diperlukan dengan lengkap dan jujur, sehingga semuanya menjadi bagian dari proses pengadaan diaken dan penatua GPIB di masa bakti 2022-2027. Perihal data diri, Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa konteks pendataan di masa kini sudah sangat terbuka. Tidak hanya yang tertulis rapih diketahui oleh orang-orang tertentu atau hanya lingkup keluarga saja, tapi juga itu bisa dilihat banyak terbuka data diri yang juga bisa diketahui secara online. Data diri yang bisa juga kita tahu tentang seseorang atau diketahui oleh orang lain melalui media sosial. Ada juga data diri yang ternyata tidak sungkan-sungkan untuk dituliskan secara detail agar setiap orang juga bisa mengetahui tentang keberadaannya, tentang diri kita, dan juga sebaliknya kita bisa mengetahui tentang orang lain. Di bawah tema renungan hari ini yaitu biar data yang berbicara. Pemaknaan terhadap firman Tuhan ini dapat kita nyatakan, Ibu Bapak, saya mengajak kita bisa melihatnya dalam dua bagian, yaitu yang pertama, mari menghargai setiap keberadaan diri dan sesama yang telah kita ketahui identitasnya. Identitas diri bukan untuk disalahgunakan oleh kita maupun orang lain demi kepentingan-kepentingan tertentu. Itu bagian pertama. Dan bagian kedua, jemaat Tuhan sebagai pengikut Kristus, data diri atau identitas diri kita akan semakin nyata dan sangat mudah dikenal, tidak hanya dengan data yang tertulis, tapi juga dengan data yang tidak tertulis itu, yang lisan, yang nampak. Tidak hanya data yang bisa dibaca, tapi juga yang dapat dilihat melalui sikap hidup dan tutur kata kita dalam relasi dengan Tuhan dan juga sesama. Identitas sebagai pengikut Kristus itu sangat perlu untuk diketahui dan dikenal terhadap semua orang, karena memang itulah pengutusan Tuhan bagi kita supaya dunia semakin mengenal Kristus. Ketika kita mencantumkan tempat pekerjaan, misalnya di perusahaan A, di perusahaan B, atau di mana saja, ya identitas data tertulis itu akan bermakna ketika di tempat pekerjaan tersebut kita bekerja dengan giat, dengan tekun, dengan sabar, dengan jujur, dengan benar. Ketika kita mencantumkan tempat tinggal yang berada di mana saja, maka identitas sebagai pengikut Kristus itu akan nyata saat relasi dengan setiap orang di lingkungan kita berada itu, atau di lingkungan kita tinggal itu dapat menyinarkan kasih Allah dan tentunya memberi warna indah terhadap sesama dan lingkungan. Identitas sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus, Ibu Bapak, ini tidak untuk ditutup-tutupi atau disembunyikan, tapi untuk terlihat, terbaca oleh siapa saja yang berjumpa dan hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Kecil semua sekarang
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dimanapun Engkau mengutus kami. Ada banyak perbuatan nyata, ada tutur kata yang boleh kami sampaikan terhadap siapa saja yang senantiasa menyatakan identitas diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, pakai kami untuk senantiasa menjadi alat dalam setiap rancangan keselamatan Tuhan, dalam setiap rancangan damai sejahtera dan kebaikan dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan gereja Tuhan dimanapun Tuhan hadirkan di tengah dunia ini, yang melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu dalam setiap aktivitas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja. Topanglah seluruh gereja-Mu Tuhan, supaya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dan panggilan pengutusan Tuhan dengan baik di setiap konteks yang ada. Kami menyerahkan kehidupan negara dan bangsa kami di dalam Tuhan, supaya Engkau juga pelihara dan mendatangkan kebaikan, damai sejahtera-Mu dalam kehidupan negara dan bangsa serta dunia ciptaan-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Dengarlah ya Tuhan doa kami, dan kami mau mengakhiri doa ini di dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena kasih setia-Mu yang selalu melihara dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan mampu memberikan persembahan. Dan kiranya Bapa di dalam surga, persembahan yang kami berikan ini Engkau layakkan ya Tuhan, sehingga berguna bagi pelayanan kasih Tuhan di dalam setiap pelayanan di gereja kami, bahkan untuk sesama kami. Dan hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan, biarlah kami serahkan kehidupan kami, tuntun, bimbing, bahkan ajari kami untuk selalu taat setia hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 278. Bila sangkakala gegap dan zaman berhenti, wajah baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, demi rumah Tuhan aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.